Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Indra. Saya dari FC 4704 dengan NIM 1020230004. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang program saya yaitu Digital Manajemen Keuangan. Nah, jadi di sini yang pertama yaitu ada list buat daftar transaksi dan kedua ada import date time ini untuk mengimport hari dan tanggal. Nah, kemudian yang terakhir yaitu import random ini buat nomor unik ya. Jadi tiap transaksi itu ada nomor uniknya masing-masing. Nah, jadi yang pertama ya selanjutnya yaitu kita lanjut ke fungsi menu. Di sini memuat menu yang terdiri atas 5 yaitu memasukkan uang, menarik uang, total masukan, dan total pengeluaran, update dan delete data, dan yang terakhir yaitu keluar dari program. Nah, yang pertama yaitu menu memasukkan uang. Di sini kita akan langsung diarahkan ke menu atau fungsi yaitu masukin duit gitu ya. Nah, di sini kita akan memasukkan jumlah uang. Nah, kalau misalnya berhasil masuk, dia bakal keluar yaitu selamat uang Anda telah berhasil masuk dan data akan otomatis masuk ke dalam list tadi. Nah, kemudian yang kedua yaitu menu keluarin duit atau saya bilang ini kita akan menarik duit gitu dari sistem. Nah, jadi kalau misalnya kita menarik duit, tapi rupanya duit yang kita tarik belum ada saldo, dia akan mengeluarkan atau ngeprint, maaf, jumlah saldo Anda tidak mencukupi. Nah, kalau misalnya berhasil, atau bisa dibilang jumlah saldo lebih besar daripada jumlah yang tarik, maka dia bakal memotong saldo dan juga eh, bakal masukin jenis transaksi pengeluaran. Nah, yang ketiga itu fungsi menghitung riwayat. Nah, di sini buat menampilkan laporan atau apa ya dibilang kayak uh, daftar transaksi dalam periode waktu tertentu dan di sini minimalnya itu 1 hari periode ini. Nah, setelah itu dia bakal mengeluarkan yaitu total pemasukan, total pengeluaran dan saldo sekarang. Nah, yang ketiga yaitu fungsi update di sini buat mengupdate data di mana bisa mengupdate data jenis transaksi, jumlah transaksi, dan data tanggal gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu fungsi delete, yaitu untuk menghapus data yang pengen kita hapus. Gitu. Nah, sekarang mari kita coba. Yang kita coba gimana errornya dulu. Kan di sini ada 5 menu. Nah, kalau misalnya kita masukin selain angka gitu, dia bakal keluar, maaf yang Anda masukkan tidak valid. Nah, kalau misalnya dia keluarin lebih dari 5 angka ini, atau misalnya 6 gitu ya. Nah, dia akan mengeluarkan pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Nah, itu yang pertama, menu masukkan uang. Misal kita setor 20.000. Nah, kalau misalnya berhasil, dia bakal tulis selamat uang Anda telah berhasil masuk. Nah, kita coba lagi 28.000. Kita coba lagi 90.000. Nah, nah itu kalau misalnya kita mau menarik uang nih, kan ada di menu 2. Nah, sedangkan saldo tadi itu totalnya itu ada sekitar 188.000 ya. Nah, kalau misalnya kita bikin jadi 250 gitu. Nah, dia akan keluar tulisan, maaf jumlah saldo Anda tidak mencukupi. Nah, kemudian kita coba ke yang ketiga ya, yaitu total pemasukan atau total pengeluaran. Nah, di sini kalau misalnya kita masukkan tidak sesuai format tanggal yang dicontohkan gitu ya, misalnya P gitu. Nah, dia bakal keluar, maaf yang Anda masukkan tidak valid. Kalau misalnya versi benarnya dia nah, oh, tiga, dua, satu. Oh, oh, misalnya versi benarnya dia bakal mengeluarkan laporan dari tentang tanggal ini hingga tanggal ini. Nah, di sini jelas nomor transaksinya, jenis transaksinya,
jumlahnya sama tanggalnya. Ini 188.000 ya. Nah, kalau misalnya kita keluarkan duitnya atau menarik duit, misal kita mau menarik 90.000. Nah, yang kita cek lagi di total masukan sama pengeluaran, oke, ah, nah, dia bakal terupdate. Jadi saldonya sekarang itu ya 98 aja. Dan di sini ada data baru yaitu pengeluaran sebesar 90.000. Nah, menu yang keempat yaitu update dan delete data. Di sini ada dua menu yaitu update sama delete data. Nah, yang pertama yaitu update. Kita cek dulu rentangnya, data rentang. Yang kemudian masukkan nomor transaksi yang ingin Anda ubah. Nah, kalau misalnya nomor transaksinya tidak sesuai nomor transaksi yang ini, nah dia bakal ngulang lagi. Tuh, dia bakal ngulang ke masukin rentang tanggal. Nah, kalau misalnya benar, misal kita mau ubah data yang nomor 3, yaitu 118, 303. Nah, ini bakal ada tulisan untuk memastikan pilihan Anda. Dengan nomor transaksinya, jenis transaksi, jumlah, sama tanggalnya. Nah, kalau misalnya no, dia akan kembali ke menu. Tuh. Nah, kita coba lagi yang menu update dan delete data ya. Satu, nomor audit. Nah, kita masukin lagi, misal nomor satu deh, 112.877 gitu ya. Kaya. Nah, dia bakal keluar menu, ada empat menu lagi. Di mana yang pertama jenis transaksi, jumlah transaksi, tambah tanggalnya. Nah, kalau misalnya kita ubah jenis transaksinya, atau kita mau ubah menjadi pengeluaran gitu ya, pengeluaran. Nah, dia bakal ada tulisan selamat data Anda berhasil diubah. Misal kita mau ubah jumlah transaksinya. Nah, kan di sini kalau misalnya kita ubah pengeluaran 20.000, berarti kan nanti saldonya ikut berkurang ya, karena kan masuknya pengeluaran. Nah, kalau misalnya kita ubah nominalnya menjadi lebih besar daripada saldo saat ini, maka dia bakal keluar seperti ini. Maaf, jumlah yang ingin Anda ubah tidak sesuai dengan saldo saat ini. Nah, kalau misalnya benar atau bisa diubah, itu bakal keluar misal 117.000 lah ya. Nah, selamat data Anda berhasil diubah. Nah, kalau misalnya kita mau ubah tanggal, ya sama seperti biasa, cuman bedanya di sini ada jamnya. Bisa kita mau ubah 2024 bulan 3 tanggal 1 ya, jam 11. Coba kita tes. Nah, selamat data yang Anda pilih berhasil diubah. Nah, kita cek datanya di laporan. Tadi udah diubah 2024, 3 sama 21. Kalau misalnya kita masukin ke sini kan tanggal 21 sampai tanggal 22. Nah, itu bakal nggak muncul. Tuh, bakal tidak muncul di laporan. Nah, kalau misalnya kita kita cek lagi di tanggal 1 sampai tanggal sekarang, nah dia bakal muncul lagi nih. Pengeluaran 17.000 tanggal 2024 bulan 3 tanggal 1 jam 11 malam. Nah, untuk yang terakhir yaitu delete data. Ini ada di menu 4, jadi nomor 2 ya. Delete data, kalau misalnya kita rentang tanggalnya, dari tanggal 21 sampai tanggal 22 ya. Bisa kita memilih data pengeluaran deh, pengeluaran misalnya kita mau hapus 90.
Nah, dia akan memastikan lagi benarkah ini datanya yang kalian pilih sama kayak tadi. Nah, kalau misalnya udah berhasil dihapus, berarti dia bakal keluar selamat data yang Anda pilih telah dihapus. Nah, kita cek lagi di pengeluaran, di laporan gitu ya. Dari 2024, 3 sama 2. Nah, yang tadi itu udah hilang, yang data pengeluaran 90.000. Nah, adanya data pemasukan 90.000 yang kita ubah tadi. Untuk pemasukan 90.000. Karena datanya sudah berhasil dihapus. Nah, yang kelima yaitu keluar dari program. Yang dari saya, terima kasih.